Jika Anda pernah berjalan-jalan ke kota Assisi, maka mungkin seperti yang saya rasakan, Anda pun akan merasakan ada suasana damai yang begitu besar. Ketika Anda memandang kota tersebut dan berjalan kaki menyusurinya, Anda merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan salah satu pengalaman yang tak akan terlupakan bagi saya adalah ketika kami memasuki salah satu biara di mana dulu Santo Fransiskus di sana juga tinggal. Ada sebuah patung Santo Fransiskus dan kemudian ada burung merpati yang hinggap di sana. Tidak bergerak sama sekali, bahkan ketika para turis datang untuk melihat dia seperti merasa begitu damai dan bahagia berada di situ. Sebuah gambaran yang sangat indah, siapakah Santo Fransiskus dari Assisi yang hari ini kita rayakan peringatan wajibnya. Santo Fransiskus adalah sosok yang menunjukkan belas kasih kepada sesama. Dia melepaskan segala-galanya dia miliki untuk kemudian melayani banyak orang. Dan hari ini bacaan yang diambil adalah kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Anda tahu apa yang mengubah hidup seorang Santo Fransiskus? Dia mengubah seluruh jalan hidupnya dari seorang yang boleh dikatakan sangat berada dan kemudian memilih menjadi sangat miskin. Karena dia sadar apa yang menjadi tujuan hidup dia yang sejati. Bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan ketenaran, tapi kedamaian yang sejati. Dan itu ada di dalam Tuhan. Dan persis pertanyaan seorang ahli hukum Taurat kepada Yesus, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan setelah dia menjelaskan sendiri apa yang dia ketahui tentang hal itu, bagaimana dia harus hidup mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri, dia masih mencoba untuk membenarkan dirinya dengan bertanya, siapa sesamaku itu? Dan Yesus memberikan perumpamaan mengenai orang Samaria ini, dan sangat indah gambarannya. Orang Samaria ini bukan siapa-siapa bagi orang Yahudi. Dia bukan orang yang beriman seperti orang-orang Yahudi. Tapi lihatlah, imam yang melewati jalan di mana orang sekarat itu terbaring, tidak mempedulikan sama sekali orang tersebut. Demikian juga Lewi, orang Lewi yang bertugas untuk membantu persembahan di Bait Allah, mereka membantu imam, dia juga sama sekali tidak bergeming. Mereka dalam perjalanan ke Yerusalem, ke kota abadi, ke bait suci di mana Allah mereka layani. Tapi yang terjadi, mereka sama sekali tidak menunjukkan kepedulian. Sementara orang Samaria ini yang berjalan entah menuju kemana, melihat apa yang terjadi pada orang yang terletak di jalan tersebut, dan kemudian memberikan pertolongan. Dia membersihkan luka dengan minyak dan dengan anggur, pengobatan terbaik yang dia bisa berikan waktu itu. Menaikkannya ke punggung keledai tunggangannya sendiri, dan dia harus berjalan kaki, dan menitipkannya ke penginapan, dan menitipkan juga uang, dan jumlahnya cukup besar. Bahkan akan menambahkan setelah itu. Anda bisa melihat totalitas orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi, tapi yang menjadi kunci adalah bahwa dia menunjukkan belas kasih. Dan inilah jalan menuju hidup abadi tersebut. Jadilah sesama yang berbelas kasih. Jadilah sesama yang bermurah hati. Jadilah sesama yang membawa damai sejati. Mari kita belajar dari orang Samaria ini dan dari Santo Fransiskus untuk menciptakan damai dalam hidup kita. Lewat perkataan kita, cara kita menyapa orang itu sudah bisa memberikan damai. Bukan marah-marah, bukan memaki-maki, bukan dengan menggosip. Anda membawa damai untuk orang lain dengan perbuatan Anda. Anda tidak hanya memberikan komentar. Anda lakukan sesuatu yang baik dan akan membantu orang lain dan memberkati orang lain. Tuhan ajari kami juga untuk menjadi pribadi yang baik, yang membawa damai dan hidup dalam damai. Dan dengan itu kami juga sebenarnya merintis jalan menuju hidup abadi yang Kau berikan kepada kami. Bukan dalam teori, tapi dalam tindakan yang nyata. Dan berkatilah kami hari ini, agar menjadi pewarta kebaikan yang sejati bagi sesama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.